Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramdan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data, yaitu membuat pemrograman Java. Dan NIM saya yaitu 0568627758. Kita langsung saja menuju ke pengerjaannya. Nah, oke, di sini untuk soalnya di sini ada 2 soal ya. Soal yang pertama yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Untuk panduannya itu gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A8. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita langsung menuju ke Adobe Visual Code-nya ya. Adobe Visual Studio Code, kita langsung bikin file baru ya. Nah, kayak di sini kita akan menggunakan nama yang sama dengan yang ada di codingan kita. Nah, kita akan menggunakan nama DFS graph. Kita paste. Lalu kita simpan, mau disimpan di mana ya? Kita simpan. Nah, ini udah bisa kita mulai ya. Oke, sekarang kita buka lagi ke sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai DFS itu apa dalam Java ya. DFS atau Depth First Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri satu jalur terlebih dahulu sampai mentok, lalu kembali lagi untuk mencari jalur lainnya. Nah, untuk nomor 1 itu bentuk graf. Jadi untuk bentuk grafnya itu dari A0 sampai A1 dan seterusnya ke bawah. Nah, ini untuk gambar grafnya. Nah, ini untuk program Java-nya yang udah saya bikin tadi, yang udah saya coba. Nah, ini untuk penjelasan sederhananya itu membuat graf. Jadi node A0 terhubung ke A1 dan A2. Hubungan node lainnya dibuat dengan cara yang sama. Kemudian untuk array visit digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali. Kemudian untuk fungsi DFS-nya itu pencarian dimulai dari node A0 menggunakan fungsi DFS. Cara kerja DFS yaitu DFS akan masuk ke cabang paling dalam terlebih dahulu lalu kembali jika jalurnya habis. Nah, ini untuk proses pencarian DFS-nya. Di sini saya ada 10 langkah dari langkah 1 sampai langkah 10. Untuk penjelasannya itu dari DFS mulai dari A0 masuk ke A1, lanjut ke A3, menuju ke A7 dan berhenti karena tidak ada cabang lagi. Kemudian DFS kembali ke A1 lalu menuju ke A4. DFS menuju ke A8 lalu kembali lagi. DFS kembali ke A0 lalu masuk ke A2. DFS menuju A5 lalu kembali. DFS menuju A6, DFS menuju A9 dan terakhir ditentukan. Nah, ini untuk urutan node yang dikunjunginya itu dari A0 sampai A9. Tapi ini 3 berurutan ya, jadi ada A1, A3, A7, A4, A8, A2, A5, A6 sampai A9. Ini 3 berurutan. Nah, kita coba masukkan program Java-nya ke dalam Visual Studio Code ya. Jadi saya sudah bikin si pemrogramannya. Karena di sini saya gak mau membuang-buang waktu ya, jadi kita langsung saja kita copy paste saja. Oke, kita langsung paste di sini. Nah, oke. Nah, di sini saya akan coba mengulas sedikit. Jadi untuk publikasi kita pakainya tuh DFS graph, jadi biar sama-sama yang nama di filenya. Nah, ini untuk fungsi DFS-nya dari start
fungsi DFF-nya udah ada dari inode, bulan, dan lainnya. Nah, kemudian node mengunjungi node A. Jadi node A dan di plus node yang akan dikunjungi. Target ditentukan di node A. Kemudian menelusuri tetangga node. Nah, ini public statusnya. Jumlah node-nya ada 10. Kemudian nah ini hubungan antar node-nya dari 0 ya, dari 0 sampai 9. Nah, kita coba dicek dulu apakah ada yang tertinggal, apa ada yang mungkin kita salah mengetik. Nah, ketika udah yakin kita coba run apakah ini berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, ini untuk proses DPS-nya udah mengurut dari A0 sampai A9. Nah, dan target ditemukan di node A9 karena ini node terakhir, jadi node yang akan dicarinya. Oke, sekarang kita bikin file untuk soal nomor 2. Sama kita akan save as juga. Nah, untuk soal nomor 2 tuh. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu yaitu program breadth first search atau BFS dalam Java. Kita akan masukkan kelasnya dulu. Kita samain sama nama filenya. Oke, ini udah kita save. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal nomor 2 dulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, kurang lebih sama ya. Jadi breadth first search atau BFS adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan menelusuri node satu per satu berdasarkan level terdekat terlebih dahulu. BFS menggunakan struktur data QQ atau antrian. Graf yang digunakan sama ini ya, dari A0 sampai A9. Bentuk grafnya seperti ini. Nah, ini untuk programnya. Nah, kemudian untuk penjelasan pada programnya yaitu Q atau dasarnya digunakan sebagai antrian untuk menyimpan node yang akan diperiksa. Jadi dia akan menyimpan node yang akan diperiksa. Kemudian untuk visit menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak diperiksa ulang. Jadi tidak ada pengulangan saat pemeriksaan. Kemudian untuk full yaitu mengambil node paling depan dari view. Jadi mungkin yang paling depan itu adalah A01 ya. A0. Kemudian untuk equals target, nah sesuai dengan namanya target, jadi memeriksa apakah node saat ini adalah target pencarian. Nah, jadi masih sama sih untuk targetnya itu masih A9 ya. Oke, kita coba masukkan programnya ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah nyimpen juga. Udah saya coba dan berhasil. Oke, kita copy saja terus kita masukkan ke sini. Nah, kita coba ulas sedikit ya. Publikasinya sama, kita samain sama nama file. Terus ini kurang lebih sama yang nomor 1 ya. Oke. Nah, ini kan node awal dimasukkan ke QQ. Nah, kemudian mengambil node paling depan. Ini sama dikunjungin juga, masih sama. Kemudian nah, ini kan itu nyambung sama yang di sini nih. Mana ya? Nah, yang ini, yang node awal dimasukkan ke Q atau yang paling depan itu yang ini. Yang A0. Kemudian targetnya itu A9. Kita coba running ya. Kita coba start. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini proses BFS-nya dari A0 sampai A9 dan targetnya A9. Jadi targetnya udah ditemukannya, udah berhasil.
Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebih dari penjelasan yang saya sampaikan atau saya paparkan, saya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.